Allah Bapa, inilah doa kami di pagi hari ini. Aku mau tenang, sebab aku tahu Engkau adalah Allah. Allah dalam hidup kami. Kami bersandar kepada Engkau, berkatilah firman-Mu, berfirmanlah pada hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara semua, selamat pagi. Hari ini kita membahas kitab Amsal pasal 31 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Dan pasal 31 ini adalah akhir dari kitab Amsal, yang tempo hari juga saya menyampaikan kitab Roma yang terakhir kali, seperti saya yang menyelesaikan. Seperti saya suka, sebab seperti seluruh kitab bisa dibuat kesimpulan. Dan juga di rumah saya juga yang terakhir, saya adalah anak bungsu. Pokoknya melakukan sesuatu sebagai anak bungsu. Dan kitab Amsal bagaimana akhirnya. Dan kita membaca hari ini dalam pasal ini, di sini menyebut dua orang perempuan. Yang paling kita kenal yaitu pasal 10 sampai dengan pasal 31. Ini adalah seorang istri yang mengatakan istri yang cakap. Dan bagaimana munculnya perempuan-perempuan ini? Di depan ada seorang perempuan, yaitu adalah ibu raja-raja Lemuel. Dan perkataan ajaran ibunya kepada Raja Lemuel. Dan di kitab Amal boleh dikatakan mengajar bagaimana menjadi raja sendiri agar bisa menang atas diri sendiri dan mengalahkan diri sendiri dalam kehidupan. Ada sebagai kebebasan sebagai raja, ada otoritas raja, dan banyak sekali yang kita pikirkan, tapi kita tidak sanggup melakukan. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya keterbatasan, dan juga terhadap sendiri dan kekurangan otoritas ini. Bersyukur sekali ada Lemuel, ada ibu. Kita lihat PPT hari ini, PowerPoint. Saya merasa sebagai kesimpulan dari kitab Amsal dari seorang ibu ini sangatlah baik. Karena di awal dari kitab Amsal dimulai, anakku, kamu harus mendengar didikan dari ayahmu. Jangan meninggalkan ajaran dari ibumu. Saya mengatakan ada dua perempuan yang sangat penting dalam kehidupan. Pertama, ibumu. Yang kedua adalah istrimu. Kamu harus mendengar didikan dari ayahmu, dan janganlah meninggalkan ajaran dari ibumu. Dan ini adalah Torah atau Taurat. Ini awal dari kitab Amsal. Bukan hanya didikan dari ayah, dan juga ada prinsip dari ibu yang dikatakan dari kitab Amsal permulaan yang dikatakan, dan sampai di akhir dari kitab ini kembali mengingatkan tentang ibu yang menghormati dan mengajar hidupmu. Jadi boleh dikatakan awal dari kitab Amsal dan Aring saling sepadan, dan inti dari kitab Injil juga kebanyakan adalah ajaran dari ayah. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan terus-menerus berulang kali. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Tetapi di tengah-tengah beberapa pasal juga mengatakan tentang ajaran dari ibu. Sampai pada akhir dan yang terakhir,
kembali mengatakan tentang ajaran ibu. Dan ajaran ibu ini, Raja Lemuel bisa menjadi seorang raja. Dia raja yang bagaimana? Kita lihat di ayat. Ini bukanlah perkataan dari Raja Lemuel, tetapi ini adalah amsal dari ajaran ibunya. Ajaran dari ibunya. Di ayat kedua dikatakan, dia menggunakan 3 kata yang jelas. Apa yang akan kukatakan, anakku? Apakah yang akan kukatakan, anak kandungku? Apa yang akan kukatakan, anak nasarku? Di kitab Cina dikatakan, apakah yang akan dikatakan kukatakan kepadamu? Sesungguhnya teks asli tidak ada, dan mama harus menggunakan usahanya 3 kali mengatakan apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nasarku. Ada kemungkinan orang bilang ini surat yang tulis kepada Sarah, yaitu anak yang dari Nazar, doa Nazarnya. Mengapa di sini sangat mempertegaskan ibu yang melahirkannya, yang mengajarnya pada saat dia menjadi raja, pada saat seorang laki-laki menjadi raja, dia sepertinya tidak kekurangan apapun. Tidak ada orang yang mengajar dia. Tidak ada orang yang bisa menasehati dia. Tetapi kalau seorang ibu yang menasehati, hai anakku, kalau sebelum kamu lahir, kamu masih dalam kandungku, aku sudah mengajar padamu, dan nutrisi kehidupan telah kuberikan kepadamu. Kamu bukan jatuh dari langit, kamu bukan harus ingin melakukan menurut keinginanmu sendiri. Kamu dalam hidupmu adalah hadiah. Kita pun demikian. Kalau kita tidak dari ibu kita tidak akan menjadi orang seperti kita yang sekarang. Raja Lemuel, ibunya mengingatkan dia dilahirkan bukan menurut keinginan sendiri. Dan nasihat ibu ini mengingatkan 2 perkara, atau mengingatkan seorang raja ada 2 perkara. Ayat ketiga, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Seorang raja merasa dirinya punya kekayaan, tidak akan kekurangan. Apapun yang dia lakukan boleh. Tidak ada orang yang bisa mengekang dia. Ajaran ibu harus datang untuk mengekang dia, agar dia menjadi orang yang dewasa dan juga sungguh-sungguh meluh kehidupannya, agar dia jangan memberikan kekuatan kepada kehidupan perempuan atau dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Dan juga jangan melakukan hal-hal yang untuk membinasakan raja-raja. Dan ayat keempat, dan sekali lagi mengingatkan dia, tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidak pantaslah bagi raja meminum anggur, atau bagi para pembesar yang menginginkan minuman keras. Ini juga seperti diulangi lagi, yang hal-hal yang bisa membinasakan raja, yaitu meminum anggur. Dan 2 perkara ini bisa membuat orang yang berkuasa bisa jatuh. Pertama, yaitu hawa nafsu. Minum anggur juga adalah cara memuaskan hawa nafsu. Jangan lagi mengatakan kepada raja, di mana agak anggur, minuman keras itu. Padahal dia sudah mabuk, dia masih bertanya di manakah ada anggur. 2 kali dikatakan tidaklah pantas.
Dan minum anggur itu bisa bagaimana? Ia akan melupakan yang telah ditetapkan. Peraturan atau hukum yang telah ditetapkan Allah, yang telah diajarkan oleh didikan ayah atau ajaran dari ibu. Pada saat dipenuhi dengan alkohol, apapun bisa lupa dan bisa memuaskan diri sendiri dan melakukan apa yang ia sukai. Seorang raja itu adalah berbahaya baginya, dan juga dia bukan hanya harus punya watak yang baik, dia juga harus punya otak yang sadar, baru bisa dia menjadi raja. Dan di bawah dikatakan jangan melupakan akan kemiskinan atau kesusahan orang lain. Dia harus mengambil keputusan, dan juga ini adalah bagian darinya. Pada saat dia mabuk, dia tidak bisa melakukan jabatannya. Ibunya berkata kepadanya, dua macam ini tidak pantas untuk minum anggur. Orang yang merana, mereka yang boleh minum air yaitu orang yang merana atau orang yang kesusahan, yang hidupnya menderita. Berilah dia minum anggur agar dia lupa akan kemiskinan, agar dia melupakan kesengsaraannya. Tetapi hai anakku, kamu adalah seorang raja, kamu tidak punya kesusahan yang demikian, dan juga kamu tidak punya kemiskinan. Kamu harus melakukan hal-hal yang benar, dan mulutmu harus melakukan. Di sini ada 4 perkara. Ambillah keputusan secara adil, berilah kepada orang yang bertindas, yang miskin, kepada hak mereka, dan membela orang yang bisu karena mereka tidak bisa berbicara. Para pejabat lain pun tidak begitu peduli pada mereka, tetapi kamu pada saat di antara mereka, kamu harus berbuka mulut, kamu harus yang membuka mulut untuk memberikan hak kepada mereka. Kamu berbuka mulut untuk mengambil keputusan secara adil, dan juga memberikan kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Kemudian dia harus buka mulut. Ini 2 cara dari ayat ke-8, 9, yaitu berbuka mulut. Kamu harus membela hak orang lain, membuka orang yang tidak bisa, untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Maka demikian kamu bisa menjadi raja. Kalau kamu menjadi raja yang mempunyai pengendalian ini, dan juga dia harus mendengar petunjuk ibunya. Akhir dari kitab Amsal. Kalau Amsal melatih seseorang bagaimana melakukan hukum Allah, siang malam haruslah merenungkan firman Allah, hukum Allah. Dan jabatan sebagai ibu tidak bisa digantikan. Pada saat Musa menerima hukum Taurat, bagaimana ia menerimanya? Dia membawa 2 loh batu, kemudian dia di hadapan para rakyat membaca hukum Taurat itu. Dan Yosua, dia seperti satu gambar yang diperbesarkan sampai Yosua di pasal 8, dia di gunung Lebanon, di atas batu yang besar. Dia menulis hukum Tauratnya Musa di atas batu itu, agar orang dari jauh bisa melihatnya. Dan setiap 7 tahun pada hari raya, pada saat mereka membaca hukum Taurat, dan mereka melihat bahwa hukum Taurat ditulis di atas batu. Tetapi sampai di kitab Amsal, seorang ibu haruslah bertanggung sebagai seorang ayah.
dikatakan, hai Israel, kamu haruslah mendengar Allahmu yang satu-satunya. Di sini juga di Amsal mengatakan, hai anakku, janganlah melupakan didikan ayahmu dan janganlah melalaikan ajaran ibumu. Dari Musa sampai zaman Yosua, setiap suku Israel harus mendengar didikan ayahnya. Baik itu ayah dari kaum atau dari suku, di setiap keluarga mereka harus menanggung sebagai Musa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Dan juga Taurat ini ditulis di mana? Di kitab Amsal pasal yang ke-3, ditulis dalam loh hatimu. Dari loh batu sampai loh hati, dari Musa sampai ayah dalam keluarga, agar hukum Taurat bisa siang malam untuk direnungkan. Maka kamu akan mendapatkan hikmat dan kepengetahuan dari Tuhan. Dan hukum Taurat bukan disimpan di dalam bait Allah, tetapi di setiap kita dimanapun kita berada, siang malam kita bisa merenungkan, dan juga dia menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita harus bertanya, siapakah di dunia ini suku yang terpintar? Bagaimana kamu jawabnya? Orang Cina juga merasa dirinya pandai, tetapi juga tidak demikian. Dan juga kita tahu di suku mereka sangatlah pintar. Apa itu? Yaitu orang Yahudi, yaitu orang-orang yang siang malam yang merenungkan hukum Allah dan firman Tuhan. Orang Yahudi, sebab ayah mereka, ibu mereka mengajar mereka untuk demikian merenungkan. Demikian mereka takut akan Tuhan. Jadi dia bisa mengendalikan diri sendiri, menjadi orang yang pintar, yang berhikmat. Jangan membiarkan hawa nafsumu, jangan mabuk pada anggur. Setiap orang harus menjadi rajanya sendiri dan berbicara pada diri sendiri. Maka kamu bisa menyelesaikan perkara antar sesamamu. Maka kamu bisa menyelesaikan perkara dalam rumahmu. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita bisa memikirkan ibu kita. Ibu saya waktu dia meninggal, saya menulis satu puisi untuk dia. Saya menggunakan dengan 7 macam bunga sebagai mewakilinya. Dan di sini saya tidak banyak bicara. Dan setiap anak harus terhadap ibunya harus ada syukur yang demikian. Ibu saya, dia tidak sekolah, dia lahir di zaman waktu masih zaman perang. Tetapi dia selalu, dia bisa ada katakan yang sangat spesial. Yang waktu saya menjadi di situ kepala di universitas, dia datang menjenguk saya. Dan di situ sekolah juga lewat di situ. Ibu saya ingin saya menjadi orang yang merendahkan diri. Dia berkata kepada ketua dari universitas itu, dia bilang dia anak yang tidak tahu apa-apa pada zaman itu. Zaman itu demikian berkata, tetapi dari mulutnya saya tahu bagaimana harus menjadi orang yang rendah diri. Bukan mengira kalau kamu menjadi kepala universitas tidak ada orang yang boleh mengajarmu. Kita harus tahu bahwa kita setiap orang juga dilahirkan dari ibu, dan kita belajar dari ibu kita. Dan juga di sini adalah juga hiburan dan teguran, nasihat bagi seorang ibu untuk mengajar anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Ini adalah pekerjaan alami kita. Dan juga di ayat 30 berkati mengatakan perempuan yang kedua yang berhikmat, yaitu di ayat 10 sampai dengan 31. Yang kita katakan inilah istri yang cakap.
Itu Amsal puji-pujian di pertama sangat spesial dikatakan istri yang cakap siapa yang akan mendapatkannya. Ini adalah satu perkara. Dia berkata kamu sudah mendapatkannya. Dia tidak mengatakan kamu sudah iya. Bahkan dikatakan harus mencari dan menemukannya, dan juga harus bertumbuh. Bagaimana seorang istri bisa menjadi orang yang cakap? Harganya lebih mahal daripada permata, dan Amsal ini juga saling menjawab. Ayat 10, harganya lebih berharga daripada permata, yang sangat berharga. Ayat 29, depan dan belakang saling sejajar. Di ayat 28 dikatakan anak-anak dan suaminya juga memuji dia. Dia mengatakan dia adalah istri yang cakap, dan masih banyak lagi. Bahkan dia melebihi dari semuanya. Di depan dikatakan wanita yang cakap, dengan disampai pada 29, wanita yang cakap ini bersamaan juga mengatakan sesuatu. Dia melebihi dari permata. Di depan dia dikatakan dia lebih berharga, dan harganya dia tidak bisa dibandingkan sebab dia menjadi penolong dari suaminya, dan juga dia menjadikan dalam keluarga anak-anak kan menjadi kepuasan dan sukacita, dan juga dia mendapatkan pujian dari orang banyak. Ibu pujian yang dipuji oleh anak-anaknya, wanita yang dipuji oleh suaminya. Katakan dia kan adalah istri yang sukacita. Jadi istri yang cakap harus timbul demikian. Dalam puji-pujian dia bertumbuh. Boleh dikatakan kita berkata-kata ramah. Demikian halnya dia ditanam oleh firman dan imannya. Dan bagaimana dia mempengaruhi diri sendiri dan mempengaruhi orang lain, bisa dilihat orang lain, bahkan dia mendapatkan pujian. Dan juga bagi kita semua laki-laki harus perlu untuk belajar, karena kita memuji istri terlalu dikit. Kita tidak bisa menghormati mereka. Yang kita lihat istri kita hanya melihat kekurangan dari mereka. Ada kalanya kita seperti hakim, tapi keputusan ini kita hanya memandang rendah pendamping kita, hanya terbatas pada tapi orang terus untuk dewasa. Bagaimana dia mendapatkan gerakan semangat yang positif untuk dia terus bekerja? Yaitu jangan melihat orang yang depan itu, tetapi haruslah kamu melihat hari depannya, apa dia akan menjadi orang yang bagaimana. Dan setiap pujian juga menjadikan semangat yang positif yang masuk dalam destiny dalam hidupnya. Dan juga kita jangan meremehkan diri kita sendiri. Dan memastikan aku orang yang demikian. Tetapi sesungguhnya kita bisa untuk dewasa. Setiap perempuan pun bisa, dan juga setiap suami haruslah melihat demikian istrinya. Saya juga pernah menjadi orang yang suka yang mengkritik, berkata kepada istrinya berkata-kata yang tidak sesuai. Dan saya juga di depan umum mengatakan dia, tapi sekarang juga harus di depan umum untuk memastikan dia. Dengan kata-kata untuk membangun istri itu ada kesalahan yang besar. Kita perlu untuk dengan perkataan untuk membangun dia dan memberikan kepastian untuk dia seperti kita dulu. Karena saya sangatlah hijau, saya bisa
meremehkan, memandang rendah istri saya yang tidak peduli akan rumah tangga. Seperti bangun tidur, dia tidak membereskan kamar tidurnya. Maksud saya, dulu saya mengatakan dia yang dulu. Seperti dia selesai makan, dia tidak mencuci piring. Yang melatih saya menjadi orang yang lebih lagi menjadi suami yang sungguh-sungguh. Tetapi sekarang istri saya, dia membersihkan rumah sangatlah baik. Dan setiap kalau dia punya tenaga, dia menyelesaikan pekerjaan dia dengan otomatis masak dan mencuci piring. Sehingga kami berdua sekarang harus berebutan untuk melakukannya. Kalau tidak berebut, tidak bisa tidak melakukan. Ini adalah utara dalam kasih. Walaupun dalam keterbatasan tenaganya dia tidak bisa melakukan, tetapi kita jangan menghalangi atau membatasi suami kita hanya pada posisi di situ, tetapi dengan pujian agar dia bertumbuh, agar mereka punya keyakinan, agar mereka hidup yang berikan bagiannya, Tuhan berikan padanya dan masuk dalam jasmani hidupnya. Dan di ayat 22 kita katakan di sini adalah seperti sajak di kitab Ibrani ada 22 huruf Mazmur, dan juga ada kata di sini di Amsal hanya ada di pasal ini. Kalau kita lihat di Cina atau bahasa Inggris terjemahan juga tidak bisa kita lihat. Kita harus lihat di sini alif seperti A atau A, Bef, Kimo, Talef, Hei, Wa. Demikian menghitungnya. Adalah kata dari abjad atau huruf dan disusun dengan bagus. Kita lihat di sini. Di sini boleh dibagi dua bagian, ayat 1 sampai dengan 12 itu 10 bagian, dan setiap bagian itu ada 3 ayat, 4 ayat, 4 ayat, 3 ayat. Di bawah ada 3 ayat, 4 ayat, 4 ayat. Dibentuk dengan demikian. Kita lihat di berikutnya. Dari ayat 10 sampai dengan 20, setiap ayat menggunakan susunan dari huruf Ibrani disusun. Di terjemahan Inggris juga sulit untuk diterjemah karena bukan kata yang pertama, bukan seperti huruf Ibrani. Pada saat kita membaca sini, wanita di situ mengatakan yaitu harapan dari suami, dan kita 11 ayat dan juga disusun lewat huruf dalam huruf Ibrani, dan ini menunjukkan yaitu perempuan yang sempurna, istri yang sempurna yang tidak dimiliki oleh dunia. Tidak semua orang mengejar ini, dan juga di sini sangat dalam. Bagaimana di sini seorang istri, suami membantu istrinya untuk menjadi seorang penolong bagi suaminya. Bagaimana dia bisa bertumbuh agar dia menjadi wanita istri yang sempurna. Bukan hanya ini semangat dari suami untuk membantu penolong menjadi penolong. Bukan setiap orang sejak lahir sudah bisa untuk menolong, tetapi ini ada rancangan dari Tuhan. Seorang diri itu tidak baik, tetapi Tuhan di situ membuat dia seorang penolong untuk menolong dia. Dan juga kita, kalau kita
selalu menggerutu istri saya melakukan hal-hal yang tidak, itu adalah tanggung jawab kita karena kita tidak sungguh-sungguh mencintai dia, tidak memberi semangat dan memuji dia sebagai seorang istri agar dia menjadi orang dalam harapan saya menjadi orang yang sempurna. Dan kita menjadi seorang istri, kita juga harus punya semangat yang demikian. Tidak peduli umurmu seberapa, seperti kami yang 60-an tahun. Asal kamu mulai berubah, hidupmu terus bisa berubah. Tetapi kalau kita hanya berhenti sampai di sebatas itu, maka kita selamanya berhenti di situ. Ada kalanya seorang anak kecil, waktu dia pertumbuhannya disakiti, maka dia hanya berhenti sampai di situ. Seperti dia umur 7 tahun, dia dicemari orang sampai dia umur 30-40 tahun. Dia dalam umur 7 tahun dia mendapat pelecehan, walaupun dia sampai dalam 34 tahun dalam jiwanya, atau dia selalu hanya berhenti sampai di situ. Penampilannya hanya bertumbuh, tetapi hati sanubarinya hanya berhenti di situ. Tapi kalau kita tidak disakiti, mungkin kita ada kalanya kita hanya membataskan diri kita, hanya berhenti di situ dan memberitahu kepada diri sendiri, aku tidak akan berubah. Ada kalanya suami juga berkata kepada istrinya demikian, kamu jangan ngomong aku tidak akan berubah. Ini adalah membataskan diri sendiri. Ini bukan rancangan Allah terhadap hidup. Setiap orang bisa berubah terus untuk dewasa, terus untuk bertumbuh dewasa, terus untuk berubah. Tidak ada batasan dalam umur. Kita lihat ayat ini dengan teliti, ayat 10 sampai dengan 12 mengatakan dia adalah hati suaminya, hatinya percaya, dan juga dia yang istri yang bisa diandalkan, yang membawa keberuntungan dan penolong bagi suaminya. Dan juga dikatakan dia orang yang sangat rajin. Dikatakan di ayat 15 dia bangun masih malam. Dia di situ bangun bukan hanya melakukan dirinya sendiri, dia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagikan tugas-tugas bagi pelayan di perempuannya. Setiap hari dia membagi-bagikan tugas. Dia tidak sendiri melakukan sesuatu, yang bisa membagikan tugas dan segala perkara bisa diselesaikan dengan baik. Ada kalinya kita punya pembantu, tetapi kita tidak bisa memelihara pembantu kita karena kita tidak membagi-bagikan tugas dengan baik. Maka dia akan memilih apa yang ia lakukan. Pada waktu kita pulang, kita membiarkan apa yang dia mau lakukan. Dan dikatakan perempuan yang bangun ini, yang ia bangun pagi-pagi, dia sudah membagikan tugas bagi pelayan-pelayan rumahnya. Pada saat kita bangun, kita setiap orang akan berpikir, hari ini apa yang aku mau kerjakan. Pagi, siang, sore, pulang di rumah. Kita juga harus punya konsep. Apa yang hari ini aku yang harus giatkan. Dan apa yang harus aku bagikan. Dia bisa juga orang yang tekun. Kita lihat perempuan ini juga punya uang. Tetapi ini adalah hasil dari tangannya sendiri. Setiap hari yang dia pikirkan di mana untuk bersantai-santai. Seperti di Hong Kong, setiap sore mau minum teh dan sibuk mencari orang yang menemani. Setiap hari berpikir
Dia berpikir bagaimana menggunakan tangannya untuk bekerja. Dia menyelesaikan akan beingnya. Boleh dikatakan di ayat 14 dia seperti kapal-kapal saudagar yang jauh mendatangkan makanan. Buka kulkas, ada barang makan, dan anaknya sangatlah tenang. Dia tahu di mana mencari biskuit, dan ibu semua itu telah dipeliharanya dengan baik. Ayat 16 dikatakan dia di situ dia berusaha. Dia kalau ingin mendapatkan tanah atau ladang dia akan beli, kemudian dia dengan hasil tangannya menanami kebun anggur. Dia yang berpegang pada seluruh perekonomian dalam rumah tangganya, dan juga hasilnya ada membawa keuntungan. Ayat 17 sampai dengan 21 dia bisa mempunyai kekuatan untuk mengikat pinggangnya. Dikatakan dia istri yang cakap ini, yang itu punya kekuatan. Seperti Ruth, dia perempuan yang punya kekuatan. Dia membawa hasil gandum dibawa ke rumah. Orang yang punya kekuatan. Bahkan di dalamnya lebih penting lagi, hatinya dia punya kekuatan. Apa yang dia inginkan, dia sanggup melakukannya. Jadi harus punya banyak semangat dan kepastian. Ayat 18 dikatakan pelitanya tidak akan padam pada malam hari. Ia sepertinya tidak usah tidur. Karena di depan dikatakan ayat 15 dia pagi-pagi sudah bangun. Ayat 18 malam hari pelitanya tidak padam. Sesungguhnya kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dia pasti selesaikan. Dia bukan seorang perempuan yang hanya baring-baring saja, bermalas-malasan saja. Kita mohon Tuhan punya kekuatan yang kepada kita, yang mau dilakukan kita mau untuk berkorban. Ayat 12 dia memberi tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia bukan hanya punya kekuatan, dia juga terhadap orang punya kindness. Dan di sini di ayat 26 itu seperti sejajar. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada pada lidahnya. Apa yang dia lakukan atau apa yang dikatakan dalam mulutnya, dia punya karunia ini. Ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanannya, kemalasan tidak dimakannya. Ini di ayat yang berikutnya yang mengatakan di depan dia dengan bekerja dengan tangannya sendiri. Dan dia bisa siang malam untuk menyediakan. Ayat 27 dikatakan dia tidak memakan kemalasan. Ada dua perkara yang tidak perlu dia takut. Dia tidak perlu takut akan perubahan cuaca. Karena dia membuat pakaian dengan tangannya sendiri. Ayat 19 dan di belakang ayat 22 dikatakan dia membuat bagi dirinya permadani. Ayat 21 dikatakan seisi rumahnya berpakaian rangkap. Kita jarang melihat seorang istri yang demikian luar dalamnya. Dia sangat giat bekerja dan bekerja dengan baik. Dia bisa menggunakan dirinya sendiri. Dia mengusahakan rumahnya di ayat 25. Dia tertawa tentang hari depannya. Pada hari perubahan musim dia tidak perlu takut.
terhadap masa depannya dia tertawa. Dia juga tidak takut. Uang di depan dia tidak takut. Yang akan datang pun dia tidak takut. Dia orang yang sempurna. Bahkan dia melihat segala sesuatu. Dia melihat akan masa depan. Dia bukan hanya melihat yang di depan. Kekuatan dan kemegahan pada pakaiannya ayat 25. Pakaian dan kekuatan dan kemuliaannya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Karakternya dikatakan adalah pakaiannya. Dia orang yang punya kekuatan dan juga orang yang punya kemuliaan. Dia berjalan demikian seperti pakaiannya. Yang membuat orang sangat memuji dia. Dan akhirnya maka anak-anaknya dan suaminya memuji dia. Ayat 29. Banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semuanya. Melebihi mereka. Dan aku merasa dia melebihi satu yang sangat penting, yaitu dirinya sendiri. Dia akan berusaha, dia punya arah dan punya tujuan. Dia punya rancangan. Dia tidak malas-malasan. Yang lebih lagi, dia mendapatkan pujian dari suaminya. Di ayat 23 dikatakan, ini adalah yang paling tengah dari Amsal ini. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Istri yang cakap, kamu mengatakan dia, maka orang akan mengenal di suaminya. Dan kalau suami akan mengenal perempuan ini. Dan di sini suami istri ini mereka seluruhnya, dan penolong ini seluruhnya pada suaminya, dan suaminya sangat bersukacita dan memuji penolong dia. Ayat 30 dikatakan dia adalah istri yang takut akan Tuhan, maka dia mendapatkan puji-pujian. Ini adalah inti dalam hidupnya, takut akan Tuhan. Segala sesuatunya muncul dari situ. Dan 30 itu adalah berkat. Diberi apa yang dia kerjakan, didapatkan bagian dan juga mendapatkan pujian di pintu-pintu gerbang. Seperti dikatakan, berilah kepada bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji-muji dia di pintu gerbang. Seperti pintu gerbang di mana suaminya yang duduk, dan dia situ memastikan dan menghargai dia. Suami yang mulia bersama dengan istrinya pun mendapat mulia. Istri yang mulia karena juga suami juga dimuliakan. Dan kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku juga sang orang yang memuliakan istri saya? Apakah saya percaya dan bersandar pada dia? Apakah saya menjadi orang yang layak untuk mendapatkan pujian atau hormat dari suami saya? Dan sini kita punya perkara yang harus diperbaiki, seperti kita harus membersihkan satu konsep, kamu melakukan yang ini yang baik baru saya mendapat pujian. Kita harus membantu. Setiap manusia punya proses. Suatu hari semua bisa lakukan. Dan akhir dari kitab Amsal, apa yang dimaksud dengan istri yang cakap, yaitu ibumu. Dan apa istri yang cakap adalah istrimu. Kalau kamu menghargai dia,
dan mendukung dia, maka dia akan sungguh-sungguh menjadi istri yang cakap. Ya Tuhan, kami memuliakan Engkau, biarlah hidup kami selalu merengkengan akan firman-Mu. Tuhan, kami mencari Engkau. Tuhan, tolonglah hidup kami agar seumur kami tidak pergi dari Engkau. Kiranya firman-Mu aku taruh di dalam hatiku agar seumur hidupku tidak melupakannya. Agar aku tahu akan kehendak-Mu sebagai yang berkenan bagi-Mu. Jua tantang Tuhan, aku rindu kepadamu dengan roh dan kebenaran menyembah-Mu. Tuhan, aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku mengikuti-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, Engkau telah menyediakan bagi kami dalam hidup kami agar masuk dalam kelimpahan-Mu.
Dan di dalam hidup kami, Engkau telah memberkati kami. Tuhan, di Amsal hari ini memberikan tahu kami, ibu kami, dialah yang mengajar kami di dalam hidup kami, dan juga sebagai istri yang menolong kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, hari ini Tuhan kembali memberitahukan kepada kita di dalam hidup kita penolong. Istri yang cakap, yaitu ibu kita dan pendamping kita, istri kita. Di saat ini Tuhan, saudara semua kita saring untuk bersharing dalam hidupmu. Apakah yang diberikan berkat dari ibumu dan yang mengajarmu sehingga hidupmu hari ini berbeda. Dan berkat-berkat ini kita saling mendoakan. Atau juga kita bisa membagikan bagaimana istri kita menolong yang menuntun kita. Kita saling berdoa dan memberkati. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau Tuhan lewat ibu kami yang mengajar kami, yang menghidupkan kami, yang melindungi kami sehingga kami setiap orang bisa bertumbuh dewasa, dan juga kami setiap orang di tengah-tengah ini mengalami bagaimana dilindungi dan diberkahi
Tuhan, kami bersyukur di sini menghormati ibu saya bersamaan waktu di renungan pagi ini. Ibu saya juga ada di sini karena dari kecil hingga sekarang terus mamanya. Terima kasih dari kecil menjaga kami, yang melihara kami 3 bersaudara dan terus memelihara kami, mengajar kami bagaimana menjadi orang yang giat. Dan bersamaan waktu melihat kamu orang yang rajin, yang mengurus setiap kami, baik yang kami pakai atau yang kamu pakai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya akan bersyukur istri saya ini Pastor Ruby ya. Bagaimanapun dia mengajar anak-anak yang sangat banyak, berusaha di rumah dan juga mengurus di rumah. Apalagi hal-hal pekerjaan rumah. Banyak hal saya tidak bisa melakukan karena saya tidak mengurusnya, tetapi istri saya Ruby dan bahkan para pembantu kami kapan mau libur, apa yang harus dia kerjakan, dia yang mengatur. Dia orang yang cakap dan mengutamakan keluarga. Dan di dalam seumur hidup saya, bagaimana saya bisa mengikut Tuhan, karena ini semua karena istri saya. Saya melihat dia begitu rindu pada Tuhan, imannya kepada Tuhan membangun semangat saya. Dan juga tahu bagaimana dari sakit disembuhkan dan percaya bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Dan ini juga hari ini kamu mau check up dan juga yang terakhir. Dan ini semua ditanam dalam hidup saya dan percaya Tuhan saya sangat nyata. Puji Tuhan, kita melihat ibu dan anak pada saat dihormati. Kita sangat terharu dan juga kita sangat ingin untuk dihormati. Tapi ada kalanya kita harus berdoa untuk hidup kita sendiri. Kalau hidup kita tidak seperti yang dikatakan pada kitab Amsal, untuk mengejar untuk hidup dewasa, kita tidak bisa untuk menghormati. Marilah kita bersama sekarang perlu untuk berdoa untuk hati kita. Seperti Raja Lemuel yang mau mendengar ajaran ibunya, mau telinga untuk mendengar, hati yang mau untuk diajar. Kita mohon Tuhan punya telinga yang mau didengar dan hati yang mau dididik sehingga kita mau untuk mengandalkan diri kita sendiri agar kita bisa mengendalikan hidup kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mohon Tuhan untuk membuka hati kita agar kita mau taat. Sesungguhnya di dalam hidup kita punya keras hati dan hati yang memberontak. Mohon Tuhan untuk membuang semua ini dan membuka peringatan. Ya Allah Bapa, kami pun mengaku ada kala kami melakukan hal yang ingin kami lakukan. Bahkan kami tidak bisa mengekang diri kami sendiri. Kami tidak bisa mengekang lidah kami dan tangan kami. Ada kalanya kami juga tidak bisa menghati kami. Kami mengaku Tuhan, kami sombong. Tuhan, hari ini kami mohon Engkau menolong kami setiap orang agar kami di dalam kebenaran-Mu, agar kami bisa seluruhnya mengikut Engkau. Dan juga kami punya hati yang mau diajar, telinga yang mau mendengar. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mendengar, baik itu pemimpin kami, baik yang berbicara pada kami, agar kami bisa memeriksa diri kami sendiri. Kami tidak menolak, bahkan kami mendengar dan kami bisa mencernakan. Kami hidup dalam
jalan kebenaran ini. Tuhan, mohon Engkau beri kami hati yang lemah lembut dan hati kami tidak keras, dan juga pada saat kami mendengar pemimpin yang berbicara kepada kami, kami tidak mau menolak. Kami mau hati yang lemah lembut dan di dalam hati kami punya kepercayaan dan kasih, agar kami menjadi orang yang mau mendengar, sehingga kami bisa hidup seperti manusia menurut rupa Engkau. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau berpegang pada perintah-Mu. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan berkati. Tuhan, Engkau adalah Allah-Ku, penuh dengan kasih dan kasihan. Engkau yang memberkati itu di atas segala bangsa. Tuhan, berilah kami agar kami mau yang mendengar. Pada saat kami mau mendengar, Tuhan, kami bisa orang yang diri kami sendiri, karena ada firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami setiap orang agar kami menjadi orang yang takut akan Engkau, kepada Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang cakap, dan juga kami tahu apa yang kami perlukan. Dan saya mengundang di sini menjadi orang sebagai orang tua. Kita berdoa untuk anak-anak kita, baik itu sudah menikah maupun belum menikah. Kita berdoa untuk anak-anak kita, masa depannya bisa mendapatkan seperti perempuan yang cakap ini. Bersamaan waktu kita berdoa untuk anak-anak kita, mereka bisa menjadi istri yang cakap, karena mereka perlu. Kita mengundang semua yang belum menikah. Kita berdoa untuk diri sendiri, mohon Tuhan memberikan, kalau yang masih single lagi, memberilah agar mohon Tuhan memberikan istri yang cakap kepada diri. Kita berdoa untuk diri kita sendiri yang masih remaja perempuan. Berdoa untuk diri sendiri agar masa depan kamu bisa menjadi istri yang cakap dan penolong bagi istrimu. Kita setiap orang perlu orang lain. Kita setiap orang perlu penolong. Kita bersama berdoa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Di antara kita, kaum laki-laki baik sudah menikah belum menikah, angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Amsal 31 ini, ajaran dari ibu. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja.
Bukalah mulut untuk orang yang bisu, untuk hak orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Kiranya Roh Allah sekarang mengajarmu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak seharusnya kamu lakukan. Allah akan meninggikanmu. Dan juga saat ini kami mengundang kaum perempuan untuk kata dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Setiap para perempuan di sini, saudari, tangan kami adalah tangan yang rajin. Tangan kita untuk memberikan tanganan kepada orang yang tertindas, mengulurkan tangan kepada yang miskin, agar mulut kita membuka mulut, mengeluarkan kata-kata hikmat, memberkati hati kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, takut akan Tuhan, akan mendapatkan pujian, agar hati kita untuk menjadikan satu kepercayaan bagi suami kita. Dalam nama Tuhan memberkati kita semua. Terima Amsal dari 31 inti hikmat-hikmat Allah, agar seumur hidup kita berguna bagi kita dan tidak kekurangan. Kita di pintu-pintu gerbang, di hadapan orang, memuliakan Tuhan Allah kita, yaitu Yesus, agar dia di pintu-pintu gerbang dikenal orang dan dipuji orang. Tuhan kita dipuji oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan dan dimuliakan seluruh bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati semua. Amin.